Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Aldi Muhaidin dengan nomor sambung F551-19058. Oke, di sini saya akan membuat video di mana video saya pada kali ini yaitu untuk melengkapi tugas atau UTS dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Nah, ya. Oke, mungkin langsung saja di sini tugas dari atau UTS yang telah saya buat ini soal genap untuk sesuai dengan nomor sambung yaitu 058 itu genap. Suatu perusahaan di daerah istimewa Yogyakarta ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Kemudian ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu A1 Ngemplak, A2 Kalasan, A3 Kota Gede. Kemudian ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, itu C1 jarak dengan pasar terdekat, kepadatan penduduk di sekitar lokasi, jarak dari pabrik, jarak dengan gudang yang sudah ada, kemudian harga tanah untuk lokasi. Itu untuk kriteria. Itu ada 5. Kemudian tingkat kepentingan setiap kriteria juga dinilai dengan 1 sampai 5, itu sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, kemudian 4 tinggi, kemudian 5 dengan nilai yang paling tinggi, yaitu sangat tinggi. Kemudian pengambilan keputusan memberikan bobot preferensi sebagai W 55432. Kemudian contohnya 5/19 sama dengan 0,26, 5/19 sama dengan 0,26, 4/19 sama dengan 0,21, 3/19 sama dengan 0,16, 2 bagi 19 sama dengan 0,11. Nah, itu pembagian atau cara menghitung atau mencari nilainya. Nah, kemudian ini kemudian kita masukkan ke tabel alternatif kriterianya. Ini kriteria A1, 2, 3, kemudian ini kriterianya alternatifnya A1, 2, 3, kemudian kriteria yang ini sesuai dengan yang telah kita hitung tadi atau kita bagikan tadi untuk mencari nilainya. Nah, kemudian ini metode SAW, pengambilan keputusan memberikan bobot preferensi sebagai W 55432. Nah, bobot kriterianya 0,26, ini yang sesuai dibagi tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel alternatif dan kriterianya, ini tabelnya. Kemudian kita normalisasi. Nah, kita normalisasi dengan rumusnya, itu XIJ bagi max XIJ dikali jika J adalah atribut keuntungan benefit. Nah, ini kita rumuskan dan hasilnya itu R11 0,66, kemudian R21 1, kemudian R31 0,55, kemudian R12 0,75, R22 sama dengan 1, kemudian R32 0,73, kemudian R13 1, R23 0,76, kemudian R33 1, R14 1, R24 0,8, R34 0,7, R15 0,9, kemudian R25 sama dengan 1. Nah, kemudian yang terakhir R35 0,56. Nah, kemudian kita normalisasi, kita masukkan ke dalam ini matriks. Kita modelkan seperti matriks hasil normalisasinya. Kemudian kita hasil perankingan atau kita mencari yang lebih tinggi, mencari hasilnya. Kemudian ini V1 0,26. Nah, ini kita 0,66, kemudian kita tambahkan saja, kita kalikan itu sebagai nilai acuannya itu 0,26, kita kalikan dengan nilai-nilai yang ada di sini. Kemudian mulai dari 0,66 sampai dengan 0,9. Nah, dan hasil yang kita telah tentukan itu 0,26. Kemudian kita hasilnya itu adalah 0,83 untuk V1. Kemudian kita lanjutkan ke V2 dengan nilai hasil yang kita tentukannya 0,26. Ini dari 1, 0,76, 0,8 sampai dengan 0,1 sampai dengan 1. Nah, kemudian kita hasilkan itu ya 0,92. Nah, kemudian untuk barisan atau baris ketiga seperti dengan baris 1 dan 2, dan hasilnya itu menghasilkan 0,3. Nah, kemudian metode WP, kemudian bobot kriterianya B1, B2, B3, B4, B5. Nah, sesuai dengan yang kita jumlahkan di awal tadi, 0,26, 0,26, 0,21, 0,16 sampai 0,11. Kemudian kita
vektor S dapat dihitung sebagai berikut. Ini kita kurangi dengan sesuai dengan S1 0,75, 2000 seperti yang kita formulakan. Kemudian hasilnya itu untuk S1 dia 0,08, kemudian S2 0,38, S3 0,05. Kemudian kita mencari nilai vektor V. Kemudian untuk V1 itu 0,08, 0,38. Kita bahagi dengan yang kita jumlahkan dengan 0,08 tambah 0,08 tambah 0,05 yang menghasilkan untuk nilai vektor V1 0,38, kemudian untuk nilai vektor V2 0,38 dan nilai vektor V1 0,21. Itu hasil dari untuk nilai vektornya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.